Cerita dari Serda Ucok ini. Nama lengkap beliau adalah Ucok Tigor Simbolon yang merupakan anggota pasukan elit Indonesia yaitu Kopassus. Dirinya menjalani hukuman berat atas aksi brutal yang dilakukannya di sebuah rumah tahanan, teman-teman. Serda Ucok saat itu memberondong peluru tajam AK-47 ke arah 4 orang tahanan preman yang merupakan tersangka kasus pembunuhan teman dekat dari Serda Ucok. Karena aksinya inilah Serda Ucok diberikan hukuman vonis penjara 11 tahun oleh pengadilan militer. Jadi beginilah kronologi lengkap dari kisah Serda Ucok. Di tahun 2013 tepatnya di bulan Maret, Serda Ucok yang sedang menjalani latihan perang mengalami kegalauan usai mendengar kabar dari Serka Heru Santoso yang tewas di tangan preman. Sehari setelah pengeroyokan tersebut, Sertus Riono pun tewas dibacok oleh preman yang diduga pelakunya masih berasal dari komplotan yang sama. Karena tidak terima dengan perlakuan preman tersebut terhadap atasan dan teman seperjuangannya, Ucok pun mengajak teman-temannya untuk mencari pelaku tersebut di Hugos Cafe. Saat itu dirinya terpancing emosi yang sangat membara karena rekannya yang tewas dibacok adalah orang yang pernah menyelamatkan dirinya pada saat melakukan operasi militer di Aceh. Awalnya teman dari Serda Ucok menolak untuk ikut misi pencarian pelaku karena takut dicari oleh Danlat atau komandan latihan. Namun Ucok membentak temannya yaitu dengan mengatakan tidak mempunyai jiwa korsa. Dirinya pun meninggalkan temannya dan berdalih ingin mencari pelaku sendirian. Tak disangka kedua temannya menyusul dan akhirnya ikut dengan misi pencarian preman tersangka pembunuhan tersebut. Sebelum melakukan aksinya, Ucok dan teman-temannya mengganti pakaian mereka di markas grup 2 Kopassus karena pada saat itu mereka masih setengah dinas, teman-teman. Mereka kemudian berkumpul kembali di kantin asrama pada pukul 8 malam sambil berbicara terkait rencananya. Singkatnya, di kantin asrama, Serda Ucok bertemu dengan Sertu Trijuanto dan Sertu Tri memberitahukan jika dalang pembunuhan Serka Heru adalah kelompok Deki. Kemudian untuk dalang dari pembacokan Sertus Riono adalah kelompok Marcel yang memiliki jumlah komplotan yang sangat besar. Setelah menerima berbagai informasi, Ucok dan Sertu Tri pun menghitung personel dan akhirnya mereka berangkat ke Jogja untuk mencari komplotan Marcel namun tidak ditemukan. Setelah berkeliling, akhirnya Serda Ucok mendapatkan informasi bahwa pelaku pengeroyokan yaitu Deki CS dan 3 rekannya dipindahkan dari Mapolda ke Lapas 2B Cebongan, Sleman. Sesampainya rombongan pasukan elit yang dipimpin oleh Serda Ucok di Lapas 2B tersebut, dirinya pun mengetuk pintu penjagaan dan mengucapkan salam kepada penjaga lapas, kemudian mengaku bahwa mereka adalah rombongan dari Polda. Assalamualaikum, selamat malam Pak, saya dari Polda mau bertemu dengan 4 pembunuh anggota TNI, saya mau minta sidik jari, ujar Serda Ucok. Setelah pintu penjagaan dibuka dan bertemu dengan komandan jaga, dirinya pun masuk dengan suasana yang kondusif. Dengan berbekal senjata AK-47 yang dibawanya, Serda Ucok awalnya dihadang oleh petugas namun berhasil lolos dan mendapatkan kunci setelah dirinya mengancam petugas dengan sebuah granat. Setelah sampai di sel 5A, Ucok pun langsung memerintahkan para tahanan untuk berkumpul dan memisahkan diri jika merasa bukan anggota kelompok Deki. Awalnya para tahanan menyembunyikan Deki CS dan berkata bahwa Deki tidak ada di sel tersebut. Namun sekali lagi Serda Ucok mengancam akan menembak semua tahanan jika tidak diberitahu. Karena ancaman tersebut, para tahanan kemudian memisahkan diri dari kelompok Deki dan menyisakan 3 orang. Dengan emosi yang tinggi, Serda Ucok pun langsung memberondong peluru ke arah 3 tahanan tersebut hingga tewas dan ditambah 1 tahanan lagi yang tertembak. Atas kejadian tersebut, Serda Ucok sebagai pemimpin dari penembakan tersebut dijatuhi vonis hukuman 11 tahun penjara. Di depan hakim, Serda Ucok mengatakan siap bertanggung jawab dan rela dipenjara belasan tahun. Namun dia memiliki satu permintaan kepada hakim, yaitu silakan hukum dirinya namun jangan sampai dipecat dari TNI. Karena menurutnya menjadi seorang prajurit adalah suatu kehormatan bagi dirinya. Masyarakat yang mengetahui berita ini pun menganggap bahwa tindakan Serda Ucok merupakan bentuk kesetiakawanan dan jiwa korsa prajurit. Nah, beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa Serda Ucok sudah bebas dan siap untuk memberantas premanisme di Jogja. Kalau menurut kamu, apakah tindakan Serda Ucok pada saat itu merupakan tindak kriminalitas atau bentuk kesetiakawanan?